Halo Cece Nomad Kitchen, mau bikin bacang isi ayam. Pertama kita panaskan air, beri sedikit minyak goreng. Saya mau merebus dulu daun bambu. Ini daun bambunya kecil-kecil. Harusnya membuat bacang itu pakai daun bambu yang besar-besar supaya lebih gampang pada saat membentuk. Kalau kalian sulit mendapatkan daun bambu di daerah kalian, kalian bisa membelinya di toko online. Saya pernah beli daun bambu di toko online, dikirim dan kondisinya masih segar. Yang kering juga ada. Daun bambu ini harus kita rebus cukup lama, sekitar 20 menit sampai dia layu dan bulu-bulunya hilang, debu-debunya juga hilang. Kalau kita merebusnya kurang lama, takutnya nanti pada saat membentuk bacang, daun bambunya sobek. Jadi sekitar 20 menit, setelah itu diangkat. Ini daun bambunya sudah saya rebus selama sekitar 20 menit. Ini kecil banget ya, segini itu termasuk kecil. Saya mau bersihkan dulu satu persatu daun bambunya, ini harus dibersihkan dengan lap yang bersih. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video pembuatan bacang, tapi yang itu bacang isi daging sapi, yang ini isi ayam, dan nanti ada tambahan bahan lain. Kalau sudah dibersihkan semua seperti ini, kita sisihkan dulu. Sekarang saya mau siapkan bahan isiannya. Ada jamur shiitake, ini saya pakai 7 buah jamur shiitake kering. Kalau ada jamur shiitake yang segar juga boleh, tapi umumnya bacang menggunakan jamur shiitake kering. Dan ini chestnut, 250 gram chestnut yang udah dikupas. Ini juga chestnut kering ya, saya beli di toko online di bahan-bahan makanan Chinese. Chestnut dan jamur shiitake-nya mau saya rendam dulu di air panas supaya empuk, lembut ya, karena itu kan kering semua. Diamkan selama kurang lebih 2 jam. Untuk yang jamur saya tutup. Setelah 2 jam, chestnutnya sudah mengembang seperti ini dan juga dia sudah empuk. Tadi kan kering banget. Didihkan air. Kita rebus dulu chestnut yang udah direndam selama 2 jam di air panas tadi. Dan tambahkan kacang tanah 150 gram. Ini kacang tanahnya bersih. Saya mau merebus chestnut dan juga kacang tanah ini selama kurang lebih 15 menit. Sampai mateng pokoknya ya. Sudah 15 menit, kita angkat aja chestnut dan kacang tanahnya, sisihkan. Panaskan minyak goreng. 1 sendok makan bawang merah yang sudah dicincang halus, setengah sendok makan bawang putih yang udah dicincang halus, lalu kita aduk-aduk aja, ditumis dulu bawang merah dan bawang putih. Masukkan campuran chestnut dan kacang tanah. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis. Ini bumbunya memang banyak banget, tapi sebenarnya simple. Aduk-aduk dulu. 1 sendok makan saus tiram. Dan terakhir kita beri minyak wijen. Bumbu-bumbu ini akan kita gunakan untuk memasak isian bacang. Matikan apinya, sisihkan. Sekarang kita kembali ke jamur yang udah direndam 2 jam tadi. Dibuka penutupnya, diperas dulu. Setelah diperas baru kita potong-potong besar. Jadi untuk membuat bacang itu isiannya nggak boleh dimasak jadi satu bareng-bareng gitu, tapi harus sendiri-sendiri ya, jamur sendiri, kacang sendiri. Nah ini jamurnya sudah dipotong-potong, panaskan minyak goreng. 1 sendok makan muncung bawang merah yang udah dicincang halus, 1 sendok makan muncung bawang putih yang udah dicincang halus, lalu kita tumis dulu sampai harum. Masukkan jamur shiitake. Kita tumis dulu jamur shiitake-nya dengan bumbu-bumbu. Setengah sendok teh garam.
setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk dulu. 1 sendok makan saus tiram. Bumbunya sama dengan membumbui chestnut dan kacang tanah tadi. Aduk-aduk. Dan terakhir tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Kalau kalian bingung bahan-bahannya, sudah ada di description box ya semuanya. Matikan apinya, sisihkan. Isian lainnya ada ebi 150 gram. Ini ebi yang kualitasnya bagus. Ebi itu udang kering yang udah dikupas ya. Saya mau seduh dulu ebinya pakai air panas. Diamkan 15 menit, kemudian dicuci bersih. Panaskan minyak goreng. Kita tumis dulu setengah sendok makan bawang merah, setengah sendok makan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang halus ya. Kita tumis aja dulu. Setelah itu masukkan ebi yang udah diseduh tadi. Ini udah diseduh dan udah dicuci bersih, udah ditiriskan juga. Kita tumis dulu ebinya dan jangan menggunakan garam karena ebi itu asin. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Untuk ebi bumbunya sederhana ya, nggak seperti jamur dan juga chestnut tadi. 1 sendok makan minyak wijen, udah itu aja bumbunya, cuma kecap manis dan minyak wijen. Matikan apinya, sisihkan. Panaskan minyak goreng. Kita mau menumis 4 sendok makan bawang merah yang udah dicincang. Ini dari sekitar 10 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya 2 sendok makan, bawang putih yang udah dicincang. Dan ini ayam yang udah digiling 500 gram. Daging ayam ya. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kalau sudah harum dan agak kecoklatan, baru kita masukkan daging ayam gilingnya semuanya ya. Boleh kalian campur dengan kulit, dengan lemak supaya lebih gurih. Aduk-aduk. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, kecap asin 1 sendok makan, tambahkan kecap manis 2 sendok makan. Kecap manisnya agak banyak ya, 2 sendok makan. Lalu 1 sendok makan saus tiram. Kalian boleh menggunakan saus tiram merek apapun yang kalian suka. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Homemade Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kalau ayamnya sudah mulai mengering seperti ini, baru kita masukkan minyak wijen 1 sendok makan. Di video bacang sebelumnya, isinya bukan ayam ya, tapi daging sapi dimasak sama juga seperti ini. Matikan apinya, sisihkan. Bahan utama pembuatan bacang itu adalah beras ketan. Di sini saya pakai 1500 gram beras ketan atau 1,5 kg. Saya rendam dulu beras ketannya selama minimal 1 jam, maksimal 2 jam aja ya. Tapi saya mau merendamnya cuma 1 jam aja. Sudah 1 jam, kita cuci bersih berasnya dan ditiriskan. Panaskan minyak goreng. Saya mau tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang cukup banyak. Ada 5 sendok makan bawang merah yang udah dihaluskan. Ini dari sekitar 15 siung bawang merah. Bawang putih yang udah dihaluskannya ada 3 sendok makan. Sekitar 8 ya, 8 siung bawang putih dicincang halus. Kita tumis dulu sampai bawang merah dan bawang putihnya itu harum. Baru kita masukkan beras ketannya. Ini beras ketannya udah direndam 1 jam, udah dicuci bersih dan ditiriskan, baru kita masukkan. Dan kita nggak akan mengaroni beras ini, kita cuma mau menumisnya dengan bumbu-bumbu aja. Jadi tujuannya bukan untuk mematangkan beras ya, proses ini hanya untuk membumbui.
1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis. Kalau kalian mau lebih manis lagi bisa ditambahkan kecapnya. Aduk-aduk dulu. 1 sendok teh lada bubuk, 1 blok kaldu bubuk rasa ayam, masukkan semuanya. Saus tiramnya 1 sendok makan. Saya aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Ini apinya masih nyala ya. Terakhir masukkan 2 sendok makan minyak wijen. Pas banget nih minyak wijennya habis. Aduk-aduk sampai tercampur rata, matikan apinya, sisihkan. Untuk isian bacang ayam ini saya juga pakai kuning telur mentah. Ini kuning telur asin yang mentah, saya beli di toko online. Kalau nggak ada kuning telur asin yang mentah, bisa di skip aja, kalian nggak perlu menggunakannya. Ini beras ketan yang udah kita bumbuin tadi. Bacang itu lebih enak kalau pakai cabai rawit merah seperti ini. Saya pakai sekitar 70 gram cabai rawit merah, udah dicuci bersih, utuh ya cabenya. Ini ayam yang sudah kita masak tadi, yang udah ditumis dengan bumbu-bumbu. Ini jamur shiitake-nya juga sudah ditumis, sendiri-sendiri ya semuanya. Campuran chestnut dan kacang tanah. Ini ebinya yang udah dibumbuin. Dan kuning telur asin mentah. Sekarang saya mau tunjukkan cara membungkus bacang. Siapkan 2 lembar daun bambu seperti ini. Ujungnya harus berlawanan ya. Ini saya pakai yang agak lebar, jadi saya pakai 2 aja. Lalu ditekuk seperti itu. Masukkan sekitar 1 sendok makan ketan. Dipadatkan aja sampai ke bawahnya, 1,5 sendok makan ya. Kalian ikuti aja video cara membuatnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Untuk lapisan yang keduanya itu agak ditarik ke atas, lalu masukkan jamur shiitake, ebi, ayam, campuran chestnut dan kacang tanah. Kuning telur asin mentahnya saya pakai separuh aja, jangan 1 karena terlalu besar. 2 buah cabai rawit utuh. Lalu ditutup lagi dengan ketan. Ditutup sekitar 2 sendok makan lagi, tergantung ukuran daun bambu yang kalian gunakan. Setelah itu kita bentuk seperti ini. Dilipat sampai menutupi semuanya, dibalik. Ini kelihatannya seperti tidak rapi di atasnya, tapi nanti hasilnya tidak akan bocor karena tadi udah ditekuk ya. Dan sekarang kita tekuk lagi bagian bawahnya dan dilipat, boleh ke kiri, boleh juga ke kanan seperti ini. Nah, bentuknya sampai ada 4 sudut. Harus sampai 4 sudut. Dan saya pakai benang kasur untuk mengikatnya. Benang kasur ini saya beli di toko alat tulis. Kalian boleh menggunakan serat daun pisang, boleh juga menggunakan tali rafia, tapi menurut saya lebih enak pakai benang kasur. Dan harus digantung seperti ini ya, supaya lebih gampang untuk mengikatnya. Nah, sudah diikat. Saya ulangi 1 kali lagi. Yang ini daunnya kecil-kecil, ini menantang banget. Kalau daunnya kecil-kecil saya pakai 3 lapis. Jujur ini susah banget membentuknya karena daunnya kecil-kecil. Kalau daunnya besar itu lebih leluasa, lebih gampang. Ini tantangan ya. Kira-kira seperti itu bentuknya. Kita ulangi lagi proses yang sama. Taruh beras ketan, jamur shiitake, ebi, urutannya kalau bisa sama ya. Ayam, kuning telur asin, chestnut dan kacang tanah, cabai rawit merah. Tutup lagi dengan ketan. Membuat bacang ini prosesnya panjang banget, dari mulai merendam ketan, merendam bahan-bahan kering, dan membungkus seperti ini butuh kesabaran ya.
Pantas aja kalau bacang itu menjadi salah satu makanan yang cukup mewah. Kalau sudutnya sudah membentuk 4 seperti itu, langsung kita ikat aja dengan tali benang kasur. Saya pakai tangga untuk mengaitkan benangnya itu supaya lebih gampang ya. Kita lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung ukuran daun bambunya ya. Dan masing-masing ikatan ini ada 10. Dikelompokkan ya, yang besar dengan yang besar sendiri, yang kecil dengan yang kecil sendiri. Hasilnya ada 38 bacang yang dibungkus dengan daun bambu. Dan ada sisanya ini yang dibungkus dengan daun pisang, itu juga bentuknya bagus ya. Dan yang kecil ini nggak ada isinya, yang bentuknya daun pisang ini karena saya kehabisan daun bambu. Kita rebus bacangnya di panci yang ukurannya besar dan airnya banyak. Yang ukuran bacangnya besar itu taruh di bawah, yang kecil taruh di atas, dan pastikan semua bacangnya terendam air. Jadi ini saya tambahin air lagi. Kita mau merebusnya selama 2,5 jam. Setelah 2,5 jam, lama banget ya merebusnya. Tadi sempat saya tambahin air sedikit. Pokoknya kalau airnya udah menyusut, tambahin air aja. Sudah direbus 2,5 jam, matikan apinya dan saya angkat aja. Untuk lamanya merebus itu tergantung ukuran bacangnya. Semakin besar bacangnya, semakin lama merebusnya. Ini kan kecil-kecil, jadi 2,5 jam udah cukup. Nah, setelah diangkat, bacang itu harus digantung seperti ini sampai airnya benar-benar turun dan bacangnya benar-benar dingin. Kalau kalian nggak menggantungnya, itu bacangnya nanti berair dan cepet basi. Jadi bacang itu harus digantung seperti ini. Misalnya masaknya malam, digantung sekitar 3-6 jam, baru setelah itu disajikan. Oke, ini bacangnya sudah kering dan sudah dingin. Bentuknya cantik-cantik banget, meskipun ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang saya mau tunjukkan isi di dalamnya seperti apa. Kita buka aja talinya. Ini daun bambunya ya. Kalian lihat di situ, luar biasa teksturnya, bagus banget. Ini bacang yang berhasil. Wow, ini lengket, gluey. Kita lihat dalamnya. Tuh ada cabenya, ayam, jamur, kacang. Bumbunya pas, ketannya kenyal. Semua bahannya ada jamur, ayam, cabe, itu bikin enak semuanya. Saya mau tunjukin yang kecil ini. Kita buka ya. Yang kecil pastinya lebih bagus lagi ya, karena direbus 2,5 jam. Nah, kalian lihat. Kuning telur asinnya langsung kebuka, kelihatan. Di situ ada jamur, ada cabe, kacang, ayam, ebi, lengkap pokoknya. Nah, yang ini yang daun pisang, saya mau lihat yang versi daun pisang. Dia bocor, tapi ternyata nggak masalah. Meskipun bocor, tapi nggak berantakan kemana-mana. Yang daun pisang juga bentuknya sama bagusnya. Bacang ini tahan di suhu ruang selama 48 jam. Kalau kalian mau menyimpannya di kulkas juga boleh, lebih tahan lama lagi. Tinggal dipanasin aja dengan cara dikukus kalau mau dimakan. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye!